Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Waj'alna minal ulama'il 'amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita baca ya. Saya harap semuanya baca ya. Yang enggak ada bisa lihat manzumahnya di HP atau diusahakan kalau enggak ini ditulis ya, atau ada buku Barzanji. Biasanya buku Barzanji ada di sini nih. Ada di buku Barzanji itu. Aqidatul Awam. Mana yang punya asma buku Barzanji? Ada nggak? Di mana? Ayo kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wa mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لي 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم والمتبع وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali kumpul ya, membahas tentang kitab Aqidatul Awam ya. Kita sudah membahas ya, atau pembahasan kita sudah sampai pada
Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman Allah karuniai kenikmatan yang luar biasa. Ya. Dan beliau ini memang keturunan raja. Siapa ayahnya? Nabi Daud. Ya. Nabi Daud raja. Ya, punya anak Nabi Sulaiman. Melanjutkan kerajaan ayahnya. Nabi Daud bisa berbicara atau paham bahasa burung. Nabi Sulaiman sama. Ya. Jadi luar biasa nih Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, Allah karuniai kenikmatan-kenikmatan yang besar. Selanjutnya Sayyiduna Ilyas. Ya. Sayyiduna Ilyas atau Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Nabi Ilyas ini juga termasuk nabi dari Bani Israel. Ya, nabinya Bani Israel. Nah, di sini kalau di kitab kita ini nggak dijelaskan panjang. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam surah Shofat, ya surah Shofat, wa inna Ilyas laminal mursalin. Wa inna Ilyas, disebutkan nama Nabi Ilyas. Berarti memang Allah sebutkan nama nabi-nabi ini dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya kita sebutkan tuh ayat-ayatnya. Jadi ya, nabi yang kita kenal, nabi dan rasul yang kita kenal ada berapa? 25. Nah, 25 ini yang tercantum atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini contohnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas mana Al-Qurannya atau surah apa? Surah As-Saffat. Ya, surah As-Saffat, wa inna Ilyas laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas, Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam adalah termasuk daripada utusan Allah. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Itu dalam Al-Quran Allah nyatakan idz qala liqaumihi alla tattaqun. Ya, bukan ala ya. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ya, ketika beliau Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul ini adalah berdakwah, mengajak kaumnya kepada keimanan. Apa yang beliau katakan? Ala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Ya. Atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian meminta kepada Ba'la? Ba'la itu nama berhala. Kalian minta kepada berhala. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian tinggalkan sebaik-baik sang khaliq yang menciptakan makhluk-makhluk ini. Ya. Mintanya kepada siapa? Mengapa mintanya kepada berhala? Berhala itu patung bahasa kita. Ya, patung bisa apaan? Kok minta-mintanya sama patung? Kenapa nggak minta kepada sang pencipta yang maha baik ciptaannya, yang maha bagus ciptaannya? Ya, Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Ya, itulah Allah. Sang pencipta itu siapa? Allah. Rabbakum, Tuhan kalian. Wa rabba abaikumul awwalin, dan Tuhan orang-orang tua kalian, kakek nenek kalian, Tuhannya siapa? Allah. Ya. Kan sebelum Nabi Ilyas tuh udah kita bahas ada Nabi Sulaiman. Terus atasnya lagi ada Nabi Daud. Ya. Terus ada sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam. Siapa yang mereka sembah itu para nabi-nabi? Allah. Ya, jadi Allah ini Tuhan kalian dan Tuhan orang-orang tua kalian, kakek nenek moyang kalian tuh menyembah Allah. Kenapa kalian menyembah berhala? Kenapa menyembah patung? Ini geser di sini tuh. Geser lagi biar kesian. Majuan sini biar nggak gerah ntar. Ya. Ya. Ya, jadi aneh, ya. Aneh ini kalau ada yang seperti Fir'aun. Yang kita sering dengar nih Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai apa? Tuhan. Terus kalau sebelum Fir'aun lahir, Tuhannya siapa?
Kok Tuhan lahirnya belakangan? Ya, Firaun kan ngaku Tuhan lah. Bapaknya Firaun Tuhannya siapa? Kok Tuhan ada bapaknya, ada ibunya ya. Nah, itu kan aneh. Makanya di sini dikatakan Allah Tuhan kalian, Tuhan nenek moyang kalian tuh ya Allah. Kalau ngaku Firaun itu Tuhan kalian loh. Terus Tuhannya Firaun siapa? Nah, Firaun punya bapak, punya ibu, Tuhannya siapa? Bapak ibunya tuh Firaun, Tuhannya siapa? Kan Firaun belum lahir. Tuhan belum lahir. Kakek neneknya Firaun, Tuhannya siapa? Nah, itu jadi susah ditentang tuh oleh Firaun tuh kalau ketika kita katakan begitu. Kalau dikatakan Allah itu yang di atas sana, yang di langit. Makanya kata Firaun, siapin Pak ya wahai Haman, saya mau nengokin tuh mana sih Tuhan. Saya mau lihat Tuhan, katanya di atas. Saya mau lihat mana Tuhan, kata Firaun. Maka dibangunlah apaan di Mesir itu? Nah, itu piramid itu wow, jangan dibilang kayak rumah, itu gede, itu piramid tinggi. Pernah lihat nggak piramid fotonya? Tinggi nggak kira-kira? Ya, tinggi. Orang tuh kecil. Lihat ada piramid nih, orang ya kecil. Itu piramid artinya mau menentang Nabi Musa. Saya mau lihat mana Tuhannya Nabi Musa. Bikin piramid. Itu kan nantangin banget namanya. Ya, kalau dibilang di atas, dibilang maha tinggi, dia mau nengok, mau ngelihat. Ya. Nah, tapi kalau dibilang Tuhan nenek moyang kalian, Tuhan kakek nenek kalian, nah, bingung sudah dia. Dia belum lahir. Dia belum lahir. Ya. Nah, jadi tugasnya para nabi adalah berdakwah. Berdakwah itu artinya mengajak orang kepada beriman kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah. Kita juga ini tugas kita dakwah. Ya, dakwah itu apa? Yang ngajak. Bagaimana ngajak? Ngajak ini yang namanya ngajak, yang ngajak. Kita mau ngaji sini nih, kita ngajak teman, itu dakwah nggak? Itu dakwah. Itu namanya ngajak, dakwah. Ngajak kepada kebaikan itu dakwah. Ya, kita pakai pakaian penampilannya rapi, sopan. Itu juga dakwah. Ya, kita mau berangkat ke masjid pakaiannya rapi, sopan. Itu dakwah tuh. Ngajak namanya. Oh, enak banget tuh ngelihat orang rapi, pakaiannya bagus, mau ke masjid. Itu ngajak tuh orang, oh jadi tertarik. Nah, itu udah dakwah. Ya. Bagaimana orang itu bisa menjadi baik dengan sebab kita, apakah dengan ngomong atau dengan perbuatan, silahkan, ya, silahkan. Nah, jadi dakwah ini nggak mesti harus pinter dulu, nggak mesti harus alim dulu. Ntar kalau saya udah alim, udah mengerti agama dengan benar, baru saya mau dakwah. Enggak. Sekarang bisa nggak kita dakwah? Bisa. Ini buktinya kita bisa dakwah, kita bisa ngajak orang kepada kebaikan. Ya, itu dakwah. Ya, ini kalau kita istiqomah nih, ya kita istiqomah ya di Majelis Ta'lim Al-Biru ini selalu dalam berbuat baik, sehingga generasi-generasi selanjutnya itu akan menjadi bahan cerita yang baik. Ya, jadi mereka tuh tertarik berbuat baik dan ceritanya juga jadi cerita yang baik. Nah, itu jadi modal itu. Ya, modal kita di akhirat tuh. Meninggalkan peninggalan yang baik, diceritain, wah tuh dulu tuh remaja tuh begini tuh, ya, bagus kegiatannya. Nah, itu yang kita pengen begitu tuh dalam hidup ini, meninggalkan kesan-kesan yang baik, jangan meninggalkan kesan yang jelek. Oh, dia tuh begini tuh begini, yang nggak enak diceritain, ya kan, ya gimana jadinya? Jadi nggak dakwah itu, malah menjerumuskan. Kalau orang jadi tertarik ngikutin yang jeleknya, itu namanya menjerumuskan. Nanti bagaimana nanti akibatnya di akhirat? Nah, kita pengen semuanya selamat, ya, dan yang nggak ada ruginya jadi orang baik, malah banyak nikmatnya, banyak senang. Orang tua udah jelas senang, ya, masyarakat juga senang, ya. Nah, jangan jadi sampah di masyarakat. Jangan jadi sampah di masyarakat. Masyarakat nggak demen artinya. Ya, dia tuh begini, masyarakat nggak demen, nggak enak, ya, nggak bagus. Orang tua juga jadi sakit,
ya. Nggak gembira orang tua punya anak. Ya, kita pengen menggembirakan orang tua. Ya, ini tentang Nabi Ilyas. Ya, jadi nggak panjang lebar diceritakan tentang Nabi Ilyas. Cuma kalau kita mau baca riwayat-riwayat Israiliyat, nah ini yang belum tentu kebenarannya. Ya, Israiliyat ini belum tentu kebenarannya. Yaitu ada cerita nanti Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir, Nabi Musa waktu di surah Al-Kahfi itu ya, surah Al-Kahfi. Ya. Cerita Nabi Musa waktu naik perahu. Itu siapa itu? Nabi Khidir. Ada dalam riwayat dikatakan itu Nabi Khidir. Ya, jadi Nabi Musa disuruh kalau mau belajar sama aku, mau ngikut aku, jangan banyak tanya. Ya, jangan nanya, diem aja kalau mau ikut sama aku. Ya, Nabi Musa pengen dapat ilmu, ya iya siap, saya nggak nanya nanti. Ya, persyaratannya gitu doang. Ya, persyaratannya gitu doang. Ternyata berat. Ya, untuk diem aja itu berat. Ya, itu contohnya tadi tuh naik perahunya tahu-tahu dibolongin. Ya. Bukan bawahnya dibolongin, bawahnya tenggelam. Yang penting dibikin perahunya ini kelihatan jelek, dirusakin. Karena apa? Kalau perahunya bagus, ada raja yang zalim, ngelihat perahu cakep diambil raja yang zalim itu. Nah kalau perahunya udah ada bolongannya di atas, wah perahu jelek ini, ada bolongannya nggak diambil. Karena apa? Kok dibolongin? Karena itu perahu boleh minjem, nyewanya siapa? Nyewanya orang miskin. Nah kalau perahunya diambil, ntar orang miskin itu kesianan. Mendingan dibolongin. Makanya Nabi Musa, loh kok minjem perahu orang dibolongin? Nah itu kan gitu. Ya, orang bukan perahu kita, boleh minjem, kenapa dibolongin? Nah itu seorang nabi nggak bisa diem ngelihat kemungkaran. Ya kan tuh kalau bahasa zohirnya tuh kesalahan. Bahasa yang kita lihat loh. Punya orang kok kita rusakin. Gimana? Zolim nggak itu? Zolim. Tapi ada, itu namanya ilmu batin tuh. Ya, ilmu batin. Tukang sate mangkal ini. Berisik lagi. Bilangin bang jangan berisik bang. Orang mau ngaji. Ya, jadi kalau ilmu batinnya, nah itu Nabi Musa belum ngebaca, belum tahu suasana kan, ya, keadaan di situ. Ya, tapi yang ngajak itu yang dikatakan Nabi Khidir ini tahu. Ini kalau perahu mulus, cakep, bisa-bisa hilang nih perahu kita, nggak bisa punya kekuasaan untuk ngelawan. Ya, Raja Zolim, jadi ambil, ya kasihan. Nanti kita mau bilang apa dah? Itu orang miskin, perahunya hilang. Ya, nah itu contohnya ya. Ya jadi selanjutnya setelah Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya. Nah itu kan nazamnya gitu kan. Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha Khatimun Da'ghaiya. Jadi setelah Nabi Ilyas, Nabi siapa? Yunus alaihi salatu wassalam. Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya. Itu kalau kita ada apal aja Aqidatul Awam, apal nama-nama Nabi. Ya. Coba dari sebelumnya, bait sebelumnya apaan? Nabi siapa? Zulkifli, Daudu, Sulaiman, Uttaba. Itu. Terus? Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya. Ya, sekarang Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Yunus ini binnya bin siapa? Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Nah, itu. Yunus bin Matta. Itu udah sering tuh orang-orang sebut Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Ya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam.
Wa huwa min anbiya'i Bani Israil. Nah, beliau juga termasuk daripada nabi di Bani Israil. Ya, seorang nabi yang diutus pada Bani Israil. Ya. Nah, itu Nabi Yunus. Arsalahullahu ta'ala ila mi'ati alfin aw yazidun min ahli Nainawa fil Iraq. Nah, beliau ini diutus ya untuk kaum ya di Nainawa. Kaum Nainawa. Nainawa itu di mana? Di Irak. Fil Iraq, di Irak. Nah, sekarang Irak kita kenal Irak. Nah, itu di Irak itu ada kampung namanya Nainawa. Nah, disinilah Nabi Yunus berdakwah pada kaum ini. Ya. Itu beliau berdakwah sampai mi'ati alfin aw yazidun. Mi'atu alf itu mi'ah itu 100. Alf itu 1000. 100.000. Ya. Aw yazidun. Nah, bisa jadi lebih. Ya. 100.000 dan bisa jadi lebih. Fakazzabuhu wa lam yu'minu bihi. Ahli Nainawa, kaum Nainawa mendustakan Nabi Yunus. Enggak mau beriman. Ya, dibilang bohong nih, Nabi Yunus bohong. Nabi Yunus ini pembohong, pendusta. Nah, itu rata-rata tuh nabi-nabi digitukan tuh. Ya, sama kaumnya. Ya, kalau kita baca sejarah, kebanyakan nabi-nabi diperlakukan seperti itu. Dalam berdakwah nggak dipercaya sama kaumnya, nggak mau beriman, nggak mau ikut. Ya, ini termasuk Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus ini nggak tahan, ya, nggak tahan. Kaumnya diajak selalu nggak ada yang mau, ya, nggak ada yang mau. Bahkan, ya kadang-kadang ya disakitin. Para nabi-nabi itu banyak begitu. Udah kagak mau disakitin lagi nabinya. Nabi Yunus faghadiba minhum, marah daripada mereka, daripada kaumnya nih. Nggak sabar nih ya. Nggak kuat juga Nabi Yunus. Ya, dalam berdakwah ini nggak kuat juga. Marah. Kaumnya mendustakannya dan nggak mau beriman. Ya, kesel. Nah, kalau bahasa katanya kesel. Lalu gimana? Apa yang beliau lakukan? Wa kharaja muhajiran min indihim. Lalu mereka tinggalin. Nabi Yunus tinggalin mereka. Ya, udah pindah aja dah saya dah kalau begini dah. Pada kagak mau beriman dah, saya pindah aja dah, kata Nabi Yunus ya. Ditinggalin kaumnya sebelum Allah perintah. Kalau nabi-nabi sebelumnya ya, Nabi Lut, Nabi apa? Ya, itu diperintah pindah ketika udah diperintah. Ya, ketika belum diperintah nggak pindah. Ya, Nabi Nuh itu ketika mau ditebalikin mau banjir ya, Nabi Nuh banjir. Ya, itu memang udah ada perintah. Ya, Nabi Lut itu ditebalikin bumi. Itu udah ada perintah Nabi Lut biar keluar dari kampung itu. Kalau Nabi Yunus ini belum ada perintah. Belum ada perintah, Nabi Yunus sudah keluar, tinggalin kampungnya. Ya. Wa ba'da khurujihi nadima qaumuhu. Setelah Nabi Yunus tinggalin kampungnya, penduduk kampung itu menyesal. Artinya takut, wah, Nabi Yunus pergi dari sini, ya, meninggalkan kita, ya, menyesal mereka. Wa khafu minal azab. Akhirnya mereka takut, wah, ya, karena mereka belajar tahu sejarah juga, sejarah sebelum-sebelumnya. Jangan-jangan Allah turunin azab nih kepada kita nih, ya. Dia seorang nabi kali ya. Itu jadi tanda tanya nih, jangan-jangan beliau bener nih, ya, nabi nih. Ya kan, ya kalau mereka tahu nabi pasti mereka beriman, mereka mendustakan. Akhirnya nyesel dan mereka ketakutan
Allah timpakan azab kepada mereka sebagaimana kisah nabi-nabi sebelumnya. Ya. Wa tabu ilallahi ta'ala. Mereka semua taubat kepada Allah. Ini kaumnya teman, Nabi Yunus udah nggak ada. Udah hijrah, udah berangkat dari kaum itu, dari kampung itu. Ya. Tapi karena mereka takut diturunin azab, akhirnya mereka semuanya taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Farafa'allahu anhumul azab. Dengan taubatnya mereka, Allah ampunin dan Allah nggak turunin azab. Itu. Jadi penting nih ya, kita ini kalau corona ini azab, ya misalnya ini corona azab, ya udah jangan maksiat dah. Semua banyak istighfar, jangan maksiat tetap aja. Katanya nggak enak nih corona, nggak bisa sekolah, nggak bisa ini, nggak bebas kayak dulu, ya. Itu kan ya orang yang biasa, ya anak sekolahan yang biasa sekolah ketemu temen, nggak sekolah kan nggak enak. Ya kelamaan di rumah nggak enak juga, ya. Kelamaan di rumah nggak enak juga, ya. Lagi sekolah pengennya di rumah, giliran nggak sekolah di rumah mulu, bosen di rumah mulu. Itulah manusia, selalu begitu tuh, ya. Jadi kalau memang ini ya merupakan azab, ya bala, musibah, kita ini orang-orang beriman mestinya sadar, taubat, banyak istighfar kepada Allah, ya. Yang belum ngerti syariat sehingga dia melanggar karena nggak tahu, itu juga salah tuh. Dia melanggar syariat karena nggak tahu. Karena nggak taunya itu salah. Kok karena nggak tahu salah? Ya salah, kenapa nggak mau bertanya? Kenapa nggak mau belajar? Ya, tetap salah. Ya. Jadi kita pengen diangkat nih, misalnya nih kalau memang ini azab, ya biar Allah angkat, Allah hapusin dah, Allah nggak adain lagi dah. Ini yang namanya wabah penyakit ini. Caranya gimana? Kitanya semuanya mesti sadar, orang-orang beriman. Jangan tinggalin sholat, jangan maksiat. Itu dengan sendirinya itu. Ya, orang ciptaan Allah kok. Ya, virus ciptaan Allah. Ya kalau Allah mau hilangin gampang. Nggak usah repot-repot. Kitanya bagaimana? Deketin diri kita kepada Allah dengan banyak beribadah. Ya kalau kita nggak sadar-sadar juga, ya udah susah dah. Ya bisa-bisa malah tambah lagi siksaan, azab yang lain lagi datang lagi. Na'udzubillah. Ya jadi Allah nggak turunin azab kepada kaum Nabi Yunus. Karena apa? Mereka udah taubat, udah menyesal atas perbuatan mereka mendustakan Nabi Allah, yaitu Nabi Yunus. Ya, maka dengan taubat mereka, penyesalan mereka, mereka diampunin, nggak diturunin azab. Alhamdulillah. Ya, wazallu yantaziruna nabiyahum alaihi salatu wassalam. Mereka senantiasa menanti Nabi Yunus ini bisa balik lagi. Itu udah ditinggalin baru nyesel, ya Allah. Ya, bagaimana nih, kemana nih perginya nih Nabi Yunus nih? Mereka berharap biar bisa balik lagi, bisa lagi ada di tengah-tengah kita. Itu selalu tuh kaumnya itu, ya menyesal atas kelakuan mereka terhadap Nabi Allah. Lakinnahu kana qad raqiba fi ihdas sufun. Tapi Nabi Yunus sudah terlanjur naik kapal. Udah mau pindah, udah mau hijrah, naik kapal. Ya, naik kapal. Kapal bukan kapal terbang. Ya. Belum ada kapal terbang ya. Ada nggak kapal terbang waktu itu? Kalau kapal laut? Kenapa ada kapal laut? Kapal laut itu dari zaman Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Itu zaman Nabi Nuh ada kapal nggak? Ada, Nabi Nuh bikin kapal. Ya, Nabi Nuh bikin kapal. Sekarang ini udah jauh, di bawah Nabi Nuh jauh ini. Ya, Nabi Nuh itu di atas. Adam, Idris, Nuh. Ya, di atas. Makanya kalau Nabi Yunus naik kapal, ya kapal laut, udah ada kapal laut. Ya, udah ada kapal laut. Jadi udah terlanjur naik kapal, nggak tahu mau kemana itu tujuannya, nggak tahu. Ya,
Tapi Allah belum perintah nih. Nabi Yunus Allah belum perintah untuk meninggalkan kaumnya. Tapi beliau sudah terlanjur berangkat dan udah naik kapal. Makanya kaumnya menanti-nanti mana nih Nabi kita ini kok nggak balik-balik, kemana dia pergi. Ya udah dari kapal. Udah dari kapal. Ya Nabi Yunus nggak tahu kalau kaumnya udah sadar. Ya. Nah, akhirnya Nabi Yunus sudah di kapal. Fahajal bahr, ya fahajal bahru. Laut ini bergelombang. Wah, artinya apa itu istilahnya kalau di laut? Badai. Ya. Badai. Wattarra ahlus safinati ayyulqu ba'dahum fil bahri. Nah, ini orang yang ada di kapal nih banyak nih penduduknya, penumpangnya. Penumpangnya bahkan dikatakan ya melebihi dari kapasitasnya. Ya. Nah, jadi mereka sepakat nih penumpang-penumpang nih bagaimana nih kapal nih goyang begini nih, badai. Ya, ini bahaya nih kalau ini mati semua kita. Ini bagaimana? Jangan-jangan nih keberatan kali kapal kita ini, mesti ada yang dikurangin nih. Ya biar dia nggak terlalu ini bawa beban terlalu berat. Ya. Nah, mereka sepakat kalau gitu ada yang kita lemparin aja nih satu nih ke laut, korbanin satu orang biar yang lain, jiwa yang lain selamat. Nah gitu nggak apa-apa. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang banyak, korbanin satu. Ini kalau darurat, kalau nggak darurat jangan. Ya, ini darurat masalahnya. Kalau nggak begini ntar bisa mati semua, tenggelam ini kapal. Ya, karena kelebihan beban. Ya, kelebihan beban. Ya. Faktora'u. Nah, lalu diundi. Ya. Nah, diundi, siapa yang keluar namanya, dialah yang harus dilempar ke laut. Ya. Itu kalau ditunjuk-tunjuk aja nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Ayo yang mau dilempar ke laut angkat tangan. Ya nggak ada yang mau. Ya, akhirnya mereka semua nih penghuni ya kalau begitu ya biar nggak ada kezaliman, kita undi saja. Ya. Nah, siapa yang namanya keluar, dialah yang kita lempar. Ya. Dialah yang kita korbankan. Wa iza bismihi yakhruju bil qur'ah. Tiba-tiba ketika diundi, nama Nabi Yunus yang keluar untuk dikorbankan, dilempar ke dalam lautan. Ini tentu kehendak Allah. Hukuman nih. Ya, ini merupakan hukuman. Kenapa? Hukuman kenapa emang kok dihukum? Nah, artinya ya meninggalkan tugas dakwahnya. Ya, belum selesai waktunya, kau udah berangkat aja dan ditinggalin tuh kaum. Nah, akhirnya ketika naik kapal, nama Nabi Yunus yang keluar. Ya mau ngelawan gimana? Ya di penumpang ini kan ya orang-orang ini nggak ada yang tahu nih siapa nggak tahu. Yang penting ya udah nama kamu keluar, ya kamu harus kita lempar ke laut. Ya. Fa'alku bihi fil bahri, maka dilemparlah Nabi Yunus ke laut. Nah, dari kapal ini biar bebannya ringan, dilemparin satu orang. Yang dilempar adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Fabtala'ahu hutun duna ayyusibahu bisu. Ada hut ini binatang laut yang besar. Ikan laut yang besar. Ya. Nah, ini kalau kita bilang ikan paus. Tapi ikan pausnya, wah ini rumah nih, gedean dia nih rumah ini. Gede ikannya. Ya. Gede ikannya. Ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Tapi kalau kita baca di Al-Qur'an, ikan itu masih ada. Ya, berdasarkan penafsiran, kalau Nabi Yunus enggak baca doa, zikir, mohon kepada Allah, itu sampai hari kiamat ada di perut ikan. Berarti ikan itu masih ada. Ya, karena di Al-Qur'an begitu. Ya. Nah, ayatnya itu apa tuh? Jadi kalau seandainya Nabi Yunus tidak banyak berzikir, meminta maaf atas kesalahannya,
dia akan ada di perut ikan sampai hari kiamat. Nah, berarti ikan itu akan hidup sampai hari kiamat berarti. Nah, makanya dikatakan ya ikan itu sampai sekarang masih ada nggak? Ya masih ada. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Allah yang maha kuasa deh. Ya. Kalau dibilang berarti tua banget untuk ikan. Wallahu a'lam udah. Ya kalau Allah menghendaki gampang. Ya. Gimana nyarinya di dalam laut? Lautan lebih luas daripada daratan. Ya mau cari gimana susah. Memang kita kuat dalam lautan, nggak kuat tapi pakai alat. Ya. Pakai alat. Ya, akhirnya jasadnya Nabi Yunus ketika dilempar ini ditelan sama ikan. Ya. Dan tanpa menyakiti sedikit pun. Ya kayak orang kecil gitu dah, nggak pakai digigit kagak. Masuk aja kecil. Kayak apa tuh, kayak ikan gede masuk. Kalau apa namanya kecuk, nggak pakai ditelan, kalau ikannya gede terus sudah telan aja. Ya. Nah itu karena saking besarnya itu ikan, maka nggak tersakiti, nggak tercabik-cabik kulitnya, enggak. Ya orang masuk masuk ke telan. Ya, makanya ya karena saking besarnya itu ikan, ya Nabi Yunus di dalam perut ikan hidup. Ya kan nggak dipapak, nggak digigit-gigit, telannya masuk. Ya. Wa dhalla fi batnihi. Nah, Nabi Yunus ini ada di perut ikan ya. Salah satu ayyam. Berapa hari? 3 hari. Ya. Yuraddidu, selalu mengulang-ulangi apa yang dibaca. Apa yang Nabi Yunus baca dalam perut ikan selama 3 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca terus, diulang-ulangi terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Nah, sekarang permasalahannya. Di dalam perut ikan itu enak apa kagak? Ya masalahnya kan dia ikan ini di dalam laut. Bukan di daratan. Manusia bukan hidupnya di laut, manusia hidupnya di darat. Nah, ikan ada di laut. Di dalam laut itu gelap. Ya. Di dalam laut gelap, apalagi malam. Dalam laut gelap, malam gelap. Perut ikan gelap, itu namanya zulumat. Ya. Nah, ada 3 kegelapan. Ini kagak enak, tersiksa. Ya, tersiksa. Ya kita kan pengennya ya kayak gini bebas. Ya. Nah kalau dalam perut ikan gimana? Gelap, nggak bisa ngapa-ngapain, gelap. Dalam perut ikan gelap, di dalam lautan gelap, dan malam juga gelap. Ya 3 hari itu bukan sebentar, itu lama. Ya. Sejam aja dalam perut ikan, nanti kuat nggak sejam? Ya itu ya, jadi selalu mengulang-ulangi apa bacaan beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya ini silahkan dibaca nih doa Nabi Yunus ini. Ya kita punya masalah nih. Biar keluar dari masalah, baca ini. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta. La ilaha illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya saya kuntu minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu mengakui kesalahan kita. Ya, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Kaumku aku tinggal. Ya, mereka enggak salah, aku tinggal. Nah, itu zalim. Makanya kita akui. Ketika kita ini kena permasalahan yang sulit bagi kita, ya, kelilit, apalagi kelilit masalah, ya, wah bisa stres itu kalau nggak kuat. Ya, nah, kita yang udah beriman, orang yang ngaji, ada permasalahan seberat apapun, nih baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Ya, terus baca, terus Nabi Yunus tuh terus baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, terus beliau baca. Ya, karena emang nggak bisa apa-apa lagi, perut ikan gimana keluarnya? Gimana keluarnya dalam perut ikan? Keluar juga di tengah laut, mau kemana? Ya, seandainya bisa keluar gitu dari perut ikan, ya ada di tengah-tengah laut mau kemana? Ya, serba salah. Ya udah nggak bisa keluar, maka selalu minta sama Allah, mengakui kita ini salah, ya Allah, saya ini zolim, kenapa ini saya terlilit masalah nih, masalah berat banget nih, saya kan karena saya zolim. Akuin kezoliman kita, emang kita zolim terhadap diri kita. Allah perintah begini, kita jarang, malas ngerjainnya. Allah larang, malah kita kerjain. Zolim kita terhadap diri kita, akui kezoliman kita di hadapan Allah. Ya, Allah senang kalau ada orang ngaku dia tuh zolim, dia tuh salah, dia ngaku di hadapan Allah, Allah senang. Ya, jangan sombong, merasa nggak, udah biarin aja dah, biarin aja dah. Jangan, ya, jangan, akuin kesalahan kita di hadapan Allah. Memang kita banyak salah. Siapa sih yang nggak punya salah? Nggak ada, kecuali Nabi. Ya, selain Nabi, walaupun dia ulama, pasti ada salahnya. Ya, nah itu ya. Jadi Nabi Yunus selalu mengulang-ulangi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ada di surah Al-Anbiya tuh. Ya, surah Al-Anbiya ayat 87. Ya, itu kalau kita mau renungin nanti, kalau kita baca Quran tuh coba perhatikan artinya, kandungan isinya apaan sih ini, maksud ini ayat ini nih. Itu lebih menyentuh. Ya, kita baca Quran, kita pahami kandungan ini apa ini ayat ini maksudnya ini. Nah, kita nggak paham ya baca artinya, terjemahnya. Ya. Summastajaballahu ta'ala lahu. Allah kabulkan. Permohonannya Allah kabulkan. Dia mengaku sebagai orang yang zalim, Allah kabulkan. Ya. Wa amaral hut. Nah, ikan besar ini Allah perintahkan ayyakzifahu fi batnihi fil ara, min batnihi fil ara, agar dikeluarkan, dilemparin Nabi Yunus oleh ikan ini dari perutnya kemana? Ke tengah lapang, ke daratan. Ya, jadi ikan ini ya muncul ke, ya kalau ke pantai itu nggak mungkin ikan besar ke pantai. Ya, nah tapi kalau ada dalam cuma ada batu, nah itu kan bisa ikan. Ya, kalau ke pantai mana bisa ikan ke pantai, ikan gede. Ya, nggak bisa ikan gede ke pantai. Ya bisa jadi tuh ya bentuk dalam tapi ada ya tebing, ada batu. Ya, nah, bisa jadi seperti itu. Ya, nah, jadi dikeluarkan dari perut ikan di daratan. Wa ambatalahu syajaratan min yaqtin. Di daratan yang nggak ada apa-apaan ini, karena ada Nabi Yunus di situ, maka Allah tumbuhkan sejenis pohon buah. Yaktin itu semacam labu. Ya, semangka, labu, yang itu yang pohon semangka, tahu nggak pohon semangka? Tahu buahnya doang. Pohonnya tahu nggak? Pohon labu tahu nggak? Ya susah dah kalau gituin. Ya, itu pohon semangka itu ya buahnya itu ya di luar, bukan di dalam tanah. Itu menjalar, labu kayak labu. Ya, sama begitu. Nah, itu jadi di daratan itu tumbuh pohon itu yang bermanfaat, buahnya bermanfaat, bisa dimakan. Ya kalau nggak ada gituan gimana? Nabi Yunus sudah 3 hari dalam perut ikan. Ya. Jadi Allah tumbuhkan pohonan yang berupa pohon buah ya semacam sejenis labu, semangka. Itu kan yang tumbuhnya begitu tuh, menjalar di tanah. Ya. Ntar ada buahnya gede, ntar ada buahnya menjalar. Kalau pohon duren repot, kena naik dulu, kena belah dulu. Belahnya susah. Ya.
liyahmiyahu biha. Nah, ini kenapa Allah tumbuhkan sejenis pohon buah itu? Kenapa? Agar bisa melindungi Nabi Yunus dari apa? Dari lapar. Nah itu, maka Allah tumbuhkan tuh sejenis pohon itu. Ya, nah, jadi nggak mati kelaparan. Summa innahu ada ila qaumihi. Lalu setelah itu Nabi Yunus balik ke kaumnya. Sadar, Nabi Yunus sadar, saya salah nih. Jadi kalau kita ada kena apa ini, kena musibah berat, introspeksi, apa salah saya nih? Apa salah saya? Saya zolim. Apa ini yang saya lakukan? Nah, itu introspeksi. Maka Nabi Yunus merasa, saya salah meninggalkan kaum saya. Akhirnya beliau kembali kepada kaumnya. Memang dari nanti-nanti, ya. Fawajadahum qad amanu billahi ta'ala. Ketika udah sampai di kaumnya, ditemukan kaumnya sudah pada beriman. Nah, itu kan tadi kan katanya tobat kaumnya. Enggak kena azab. Ya. Lalu Nabi Yunus sampai, udah pada beriman, disambut Nabi Yunus. Fazalla bainahum yu'allimuhum dinahum wa qad najahumullahu ta'ala minal azab bi ta'atihim lahu. Ya, jadi Nabi Yunus berada di kaumnya, mengajarkan agama ya kepada kaumnya, mengajarkan syariat yang diturunkan kepada Nabi Yunus. Ya, maka kaumnya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab karena apa? Ya, karena diantaranya karena taubatnya dan karena taat kepada nabinya. Ya. Selamat dari azab karena ya taubat, sadar atas kesalahannya, dan dia taat kepada mereka, taat kepada nabinya. Nah, maka ini juga jadi pelajaran buat kita. Kita banyak salah, ya. Ya kita baca dah, introspeksi diri masing-masing dah. Ya gimana sholat kita? Udah benar belum sholat kita? 5 waktunya udah pol apa enggak? Jangan-jangan masih bolong-bolong lagi. Ya, yang 5 waktu. Ya, maghrib dikerjain enggak? Maghrib. Udah sholat maghrib belum? Sholat isya, subuh? Subuh belum. Ya. Nah, subuh jangan ditinggalin ya. Subuh jangan tinggalin. Subuh itu luar biasa pahalanya. Ya. Walaupun ya istilahnya tidurnya telat, subuh jangan nggak bangun, tetap bangun subuh. Ya, jadi kalau saya tidur telat, saya nggak bangun subuh, ya jangan tidur telat kalau gitu. Nah gitu, tidur telat tapi subuh bangun, silakan. Ya. Nah, tapi lebih baik lagi, ya jangan tidur telat dah kalau gitu. Ya karena nggak jadi jaminan tidurnya telat, biasanya subuhnya males, karena masih ngantuk. Ya. Nah itu, jadi setannya juga gampang godain nih. Ya. Ya itu ya, jadi kita introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah namanya. Muhasabah. Tanyain diri kita ini, mana perbuatan baik dengan perbuatan maksiat yang lebih banyak kita lakukan. Sebelum nanti dihisab di hari kiamat. Kalau udah dihisab di hari kiamat, itu udah nggak ada ampun lagi udah. Ya. Nah, jadi kalau mau ringan hisabnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sekarang nih kita hisab, kita introspeksi sebelum nanti dihisab. Hisab itu diperhitungkan. Dihitung-hitung ntar, mana kebaikan, mana keburukan, dihitung-hitung, itu namanya dihisab. Mana yang lebih banyak? Wah, kamu lebih banyak keburukannya, lebih banyak kejahatannya, lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Ya, itu namanya hisab. Nah, sebelum kita dihisab nanti, kita hitung-hitung sekarang, ya Allah. Ya, itu ulama-ulama itu biasanya ya menghisab dirinya pas lagi mau tidur. Nih hari tadi dari semenjak saya bangun tidur, kebaikan apa yang sudah saya perbuat, kesalahan apa yang sudah saya perbuat. Oh, ternyata saya banyak salah. Daripada kebaikan, banyakkan kesalahan nih. Ya Allah, ampunin ya Allah. Ya. Nah, banyak istighfar. Nah, gitu, begitu, kalau bisa begitu cakep tuh. Ya. Lagi tidur main game dulu.
ya. Ya, ini tentang Nabi Yunus ya. Kita cukupkan. Insya Allah nanti kita sambung dengan Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbah tawsibu kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على تأسيس ربي والحمد لله في البدء والتناهي